Saudara, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menemukan dugaan pelanggaran politik uang dalam Pilkada DKI 2017. Dugaan pelanggaran politik uang tersebut melibatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ketua Bawaslu DKI Mima Susanti menjelaskan pasangan Anies Sandi diduga melakukan politik uang saat menggelar kegiatan bersama anak yatim. Pada acara tersebut, panitia pengawas pilkada melaporkan adanya dugaan pembagian uang bagi anak yatim. Mima mengatakan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, Bawaslu DKI harus memastikan pembagian uang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Jika pemberian uang terbukti dilakukan secara TSM, sanksi diskualifikasi dapat dijatuhkan pada Anies dan Sandiaga Uno. Jika tidak, maka Bawaslu akan menindaklanjuti kepada KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi, mengingatkan paslon untuk tidak melakukan itu. Temuan dugaan pelanggaran politik uang tersebut akan ditangani hingga 5 hari kerja mendatang. Setelah itu, Bawaslu DKI akan mengeluarkan kesimpulan atas pemeriksaan yang sudah dilakukan. Pasangan calon nomor urut 3 ada dugaan politik uang, ada keterlibatan anak-anak, ada kampanye di tempat ibadah, ada petugas atau relawan yang tidak terdaftar, ada tidak izin kampanye, ada 1, jadi jumlahnya 6. Dari ketiga peserta Pilkada DKI, hanya Anies dan Sandiaga yang diduga melanggar ketentuan politik uang saat kampanye. Pasangan ini juga menjadi peserta Pilkada yang paling aktif melakukan kegiatan selama 2 pekan awal masa kampanye. Bawaslu DKI Jakarta menemukan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan 3 pasangan calon dalam Pilkada DKI 2017. Dugaan pelanggaran itu ditemukan sejak 28 Oktober atau awal dimulainya kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mima Susanti menjelaskan pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan 3 pasang calon gubernur, calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017. Dugaan pelanggaran itu ditemukan sejak 28 Oktober atau awal dimulainya kampanye. Dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu. Berdasarkan data Bawaslu, dugaan pelanggaran paling banyak ditemukan terhadap Cagup Cawagup nomor pemilihan 1, Agus Harimurti Yudhoyono, Silvia Murni. Sebanyak 15 dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran tersebut berupa keberadaan relawan yang belum terdaftar, tidak ada izin kampanye, keterlibatan anak-anak, dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengawas juga menemukan dugaan pelanggaran Cagup Cawagup nomor pemilihan 2 Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Sebanyak 6 dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang dilakukan berupa penggunaan fasilitas negara, relawan belum terdaftar, dan kegiatan yang tidak memiliki izin kampanye. Kami masih temukan ada relawan yang belum terdaftar saat mereka melakukan kampanye. Kita masih temukan penggunaan fasilitas negara. Yang keempat, adanya keterlibatan anak-anak. Yang selanjutnya ada penggunaan tempat ibadah. Masih ada pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang selanjutnya masih ada kampanye yang dilakukan tanpa izin. Sementara Cagup Cawagup nomor pemilihan 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno diduga melakukan 6 pelanggaran kampanye. Dugaan pelanggaran itu ialah dugaan politik uang, keterlibatan anak-anak, penggunaan tempat ibadah, dan tidak ada izin kampanye. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi peserta Pilkada 2017 yang paling banyak melakukan kegiatan dalam 14 hari pertama masa kampanye. Anies Sandi tercatat telah melakukan kegiatan di 82 titik lokasi hingga Kamis kemarin. Ketua Panwas Kota. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta merilis hasil laporan evaluasi pengawasan kampanye para paslon Cagup Cawagup DKI Jakarta. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mima Susanti menjelaskan, dalam hasil evaluasi Bawaslu DKI Jakarta, jumlah kegiatan Anies Sandi tercatat melampaui kampanye peserta pilkada lain, yakni Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Silvia Murni. Dalam 14 hari pertama masa kampanye, pasangan nomor urut 3 Anies Sandiaga ini tercatat merupakan paslon yang paling banyak melakukan kegiatan kampanye. Hingga Kamis kemarin, pasangan Anies Sandi telah melakukan kampanye di 82 titik lokasi. Sementara Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat di 52 titik dan pasangan nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono, Silvia Murni di 1 titik.
atau tim kampanye yang paling banyak melakukan kegiatan kampanye berdasarkan dokumen ya dari 137 titik itu. Yang pertama, ada 82 titik kampanye dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3. 52 titik kampanye pasangan calon urut nomor 2. Ada 1 titik kampanye dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mima Susanti menjelaskan, Bawaslu DKI telah menerima pemberitahuan kegiatan kampanye di 137 titik dari para peserta Pilkada 2017. Jumlah tersebut tersebar di semua wilayah di DKI Jakarta. Tercatat ada 44 titik kampanye di Jakarta Selatan, 31 titik kampanye berada di Jakarta Barat, titik kampanye di Jakarta Timur berjumlah 27, sementara lokasi kampanye di Jakarta Utara mencapai jumlah 24 titik. Lokasi kampanye di Jakarta Pusat berjumlah 10 titik, dan terakhir hanya ada 1 titik kampanye yang akan dilakukan di Kepulauan Seribu. Bawaslu menemukan adanya 32 titik pemasangan spanduk di seluruh wilayah di DKI Jakarta yang memuat unsur kampanye negatif. Bawaslu DKI juga mendapatkan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kampanye. Badan Ketua Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mima Susanti mengatakan ditemukan sebanyak 32 titik pemasangan spanduk di seluruh wilayah di DKI Jakarta yang memuat unsur kampanye negatif. Titik-titik itu berada di Jakarta Pusat sebanyak 18 spanduk, Jakarta Timur 7 spanduk, Jakarta Barat 3 spanduk, Jakarta Selatan 2 spanduk, dan Jakarta Utara 2 spanduk. Mima mengatakan Bawaslu DKI bekerja sama dengan petugas Satpol PP untuk mencopot seluruh spanduk tersebut. Selain spanduk, Mima mengatakan Bawaslu DKI juga mendapatkan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kampanye. Dengan rincian 6 temuan dari pengawas pemilu di nama 3 temuan telah ditindaklanjuti ke KPU Kota sebagai pelanggaran administrasi dan 3 dugaan pelanggaran dalam proses penanganan Gakumdu di Panwas Kabupaten Kota. Adapun 7 dugaan pelanggaran yang dilaporkan terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Pengunggahan video petahana di akun YouTube Pemprov DKI dan penyebaran selebaran di tempat ibadah yang telah ditindaklanjuti. Maraknya spanduk-spanduk yang bernuansa negatif, Bawaslu DKI Jakarta serta jajarannya akan bertindak tegas. Jika pemasangan spanduk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan kita turunkan. Sementara pelanggaran iklan kampanye dan laporan menghalang-halangi kegiatan kampanye masih dalam proses penanganan. Tim sukses masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta diminta melaporkan jadwal kampanyenya ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dinilai penting agar polisi dapat memberikan pengamanan lebih di lokasi kampanye. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono mengatakan, Polda Metro Jaya siap memberikan pengamanan ekstra terhadap pasangan calon gubernur DKI yang akan melakukan kampanye. Awi mengatakan sampai saat ini tidak ada satupun tim yang melaporkan jadwal kampanye ke pihak kepolisian. Awi mengatakan meskipun ada polisi yang melakukan pengamanan melekat pada pasangan calon, Awi berharap jadwal kampanye tetap diberitahukan kepada Polda Metro Jaya agar pengamanan bisa maksimal. Sementara itu, terkait dengan penolakan pasangan calon saat berkampanye oleh warga, menurut Awi itu merupakan domain Badan Pengawas Pemilu. Polisi hanya menunggu laporan dari Bawaslu apakah terdapat tindakan pidana atau hanya pelanggaran administrasi. Sampai saat ini memang dari kepolisian sendiri belum ada satupun kasus yang ditangani terkait dengan tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tentunya kita masih selalu mengedepankan peran dari Bawaslu. Tentunya kalau dari klarifikasi Bawaslu memang ada perbuatan pidana di sana, tentunya kami siap sebagai penyidik tindak pidana pemilu yang tergabung dalam Gakumdu tentunya akan segera menindaklanjuti. Awi memastikan jika ada tindakan pidana saat penolakan kampanye calon yang dilakukan warga, polisi akan memproses sesuai hukum yang berlaku. Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono belusukan ke kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kedatangan Agus disambut antusias oleh warga.
Hari ini Agus Yudhoyono memulai belusukan dengan mengunjungi tempat pemotongan besi kapal dan dilanjutkan dengan melihat pasar Mencos. Usai mengunjungi tempat pemotongan besi kapal, Agus selalu melanjutkan belusukan dengan meninjau dermaga Kalibaru. Warga sekitar banyak yang mengeluhkan kondisi dermaga yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat itu, warga juga menyampaikan harapan agar terjadi perbaikan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, warga meminta agar penggusuran tidak terjadi lagi.